dalam Islam? Nah, di sini saya akan membahas buku yang berjudul Psikologi Islam, karya Agus Hermawan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keiza Rahadatul Ais dengan NIM 43040500104 dari kelas 2C Psikologi Islam. Nah, di sini kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu. Bab 1 terlebih dahulu yaitu manusia sering didefinisikan yang berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, juga ada yang mendefinisikan manusia adalah makhluk ekonomi, dan yang sebagainya. Nah, tetapi dalam Islam, manusia adalah makhluk berpikir yang mempunyai akal, hati, juga jiwa. Nah, dalam Islam manusia dilihat dari hubungannya. Ada 4 hubungan. Yang di dalamnya ada yang pertama ada hubungan dengan diri sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat cara kita untuk mengontrol diri. Yang kedua ada hubungan dengan sesama manusia, di mana di sini kita melihat interaksinya. Yang ketiga ada hubungan dengan alam, di mana kita harus menjaga alam. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan Allah. Ini adalah hubungan yang paling utama, karena tujuan penciptanya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia mempunyai 2 potensi, yaitu baik dan juga buruk, di mana keduanya sama-sama dominan. Intinya manusia itu makhluk yang mempunyai tanggung jawab, bukan cuma untuk hidup, tetapi juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, di sini kita akan membahas bab 2, yaitu pengertian psikologi Islam. Nah, psikologi ini sendiri adalah ilmu tentang jiwa. Nah, Islam artinya tunduk kepada Allah. Jadi, psikologi Islam adalah ilmu yang membahas jiwa manusia berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, fokusnya bukan cuma ke perilaku, tetapi juga ke hati dan juga iman dengan hubungan kita kepada Allah. Nah, objeknya itu adalah manusia juga dengan perilaku-perilakunya. Nah, psikologi Islam juga punya sejarah di mana sudah ada sejak zaman Nabi, lalu berkembang lewat melalui ulama yaitu Al-Ghazali. Psikologi Islam hadir karena psikologi modern belum bisa menjawab masalah-masalah spiritual manusia. Jadi kesimpulannya, psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena jiwa tidak terlihat, maka yang dikaji adalah perilaku manusia. Psikologi Islam tidak hanya membahas perilaku, tetapi juga hati, niat, dan iman. Ilmu ini muncul karena psikologi modern dianggap belum mampu menjelaskan aspek spiritual manusia, dan tujuannya adalah membantu manusia memahami diri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas bab 3, yaitu psikologi barat versus psikologi Islam. Perbedaannya itu untuk psikologi barat itu fokus untuk perilakunya. Nah, tidak juga membahas ruh, juga cenderung manusia sebagai pusatnya. Tapi kalau psikologi Islam itu membahas tubuh, jiwa, juga ruh. Nah, ini tuh berdasarkan kepada wahyu. Nah, pusatnya itu Allah. Persamaannya yang pertama yaitu udah jelas sama-sama membahas manusia. Nah, yang kedua sama-sama melakukan metode ilmiah. Psikologi Islam lebih lengkap karena melihat manusia secara utuh, baik dari pandang sudut iman, juga berdasarkan dengan wahyu. Jadi psikologi barat dan psikologi Islam sama-sama mempelajari manusia dan menggunakan metode ilmiah. Perbedaannya, psikologi barat lebih fokus pada perilaku yang tampak dan biasanya hanya melihat aspek fisik, mental, dan sosial. Sedangkan psikologi Islam juga memasukkan aspek spiritual atau roh, sehingga melihat manusia secara utuh lebih lengkap dan berdasarkan atau berlandaskan ajaran agama. Nah, di sini kita akan membahas bab 4, yaitu metode psikologi Islam. Bagaimana sih cara psikologi Islam memahami manusia? Nah, ada beberapa metode utama. Yang pertama ada metode keyakinan.
yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Yang kedua ada metode rasional, yaitu menggunakan akal tetapi dibatasi oleh wahyu. Yang ketiga ada metode otoritas, yaitu mengacu pada ulama dan juga ahli-ahli lainnya. Selain itu ada metode ilmiah seperti observasi dan juga eksperimen. Psikologi Islam menggabungkan iman dan juga ilmu. Metode psikologi Islam menggunakan wahyu sebagai sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, serta didukung oleh akal dan pendapat para ahli atau ulama. Selain itu, metode ilmiah seperti observasi juga digunakan. Dalam Islam, akal tetap dipakai, tetapi harus sesuai dengan ajaran agama, sehingga pemahaman manusia tidak hanya berdasarkan logika saja. Kita akan membahas bab 5, yaitu dalam Islam, jiwa disebut nafs. Jiwa mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafs amarah, itu cenderung untuk keburukan. Yang kedua ada nafs lawamah, mulai sadar dan menyesal. Yang ketiga ada nafs mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa mempunyai fungsi penting, yaitu mengatur perilaku manusia. Cara menjaga jiwa dengan cara yaitu pertama ada berzikir, beribadah, juga kontrol diri. Kalau jiwa sehat, maka hidup akan lebih tenang. Dan yang terakhir ada bab 6, di mana setiap manusia mempunyai kepribadian juga fitrah. Kepribadian adalah cara seseorang berpikir dan juga bertindak. Dalam Islam, manusia mempunyai fitrah, artinya sudah sejak lahir sudah mempunyai potensi yang baik. Tetapi kepribadian bisa berubah karena lingkungan, pengalaman, juga pilihan hidup, di mana jiwa manusia juga bisa naik juga turun. Ini yang disebut dengan fluktuasi iman. Nah, tugas manusia adalah menjaga fitrah agar tetap stabil. Selanjutnya kita akan membahas bab 7 sampai bab 15. Soal motivasi, kesehatan mental, arti mimpi, sampai kenapa manusia itu bisa lupa menurut pandangan Islam. Motivasi dalam Islam terbagi menjadi 3 tingkat kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan dasar atau fitrah biologis, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani manusia seperti makan, minum, dan menjaga kelangsungan hidup fisik. Kedua adalah kebutuhan psikologis dan sosial, yang mencakup ketenangan jiwa, rasa aman, serta interaksi dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dan tingkatan tertinggi yang ketiga adalah motivasi spiritual atau ibadah, yaitu dorongan utama untuk menyelaraskan seluruh aktivitas hidup termasuk motivasi belajar dan menuntut ilmu murni sebagai bentuk pengabdian dan tujuan akhir untuk mencari keridhaan Allah. Pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Lini masa di slide ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia dalam Islam memiliki dimensi yang sangat panjang, karena sudah dimulai sejak alam ruh, jauh sebelum kita lahir ke dunia. Tepatnya saat ruh ditiupkan di usia kandungan 4 bulan. Setelah lahir, kita melewati fase bayi, anak-anak, remaja yang ditandai dengan masa tamyiz dan balik, hingga fase dewasa dan lansia. Poin penting dari bab ini adalah pertumbuhan fisik dan kognitif manusia harus selalu berjalan beriringan dengan tugas perkembangan spiritualitasnya di setiap fase kehidupan. Slide ini membagi indikator kesehatan mental ke dalam 2 kotak utama. Kotak pertama di sebelah kiri berisi 3 aspek internal jiwa, yaitu kesehatan akal untuk berpikir jernih, kesehatan nafs untuk kestabilan emosi, dan kesehatan qalb agar hati bersih dari penyakit batin. Sementara kotak kedua di sebelah kanan berisi 3 manifestasi perilaku eksternal, yaitu kemampuan menerima diri sendiri dengan syukur, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan ketenangan hidup atau tumaninah yang lahir dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kotak ini menunjukkan bahwa mental sehat harus seimbang antara apa yang ada di dalam dada dan bagaimana kita bersikap di luar. Psikopatologi adalah manifestasi dari terganggunya keselarasan batin akibat pengingkaran fitrah atau dominasi nafsu. Terdapat 3 urutan dinamika bagaimana gangguan jiwa itu terjadi. Yang pertama, alur dimulai dari kondisi fitrah yang terganggu,
di mana seseorang mulai menjauh dari nilai tauhid dan membiarkan batinnya didominasi oleh ambisi duniawi serta hawa nafsu. Yang kedua, masuk ke tahap akumulasi penyakit hati, yaitu kondisi di mana noda dosa serta sifat tercela seperti sombong, iri, dan dengki dibiarkan menumpuk tanpa adanya taubat, sehingga membuat hati menjadi sakit atau marad. Dan ketiga, tahap terakhir yaitu keruntuhan psikis atau kematian hati, di mana hati yang sakit berubah menjadi mati, membuat benteng pertahanan psikologis runtuh total, dan akhirnya memicu manifestasi klinis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan perilaku. Psikoterapi dalam perspektif Islam menawarkan pendekatan penyembuhan jiwa yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibagi menjadi 3 fokus utama. Pertama adalah metode sufistik, yaitu penyembuhan melalui penyucian jiwa atau tazkiyah al-nafs, seperti melakukan taubat, zikir, dan mengikis penyakit hati agar batin kembali bersih. Yang kedua adalah terapi maknawi, yaitu terapi yang fokus pada pemberian makna hidup, penguatan mental, spiritual, dan psikologis pasien lewat pemahaman ayat-ayat Al-Quran sebagai obat penawaran atau asyifa. Yang ketiga adalah terapi hissi, yaitu bentuk terapi fisik atau badaniah yang nyata dan terlihat, seperti menjaga kesehatan, pola makan, berpuasa, hingga pengobatan medis yang mendukung pemulihan fisik pasien. Kecerdasan dan intuisi dibagi menjadi 2 poin besar. Poin pertama adalah 3 sumber pengetahuan, di mana Islam mengakui indera untuk menangkap gejala fisik, akal rasional untuk berpikir logis, dan intuisi atau ma'rifah untuk menangkap kebenaran spiritual. Poin kedua membahas tentang karakteristik dan latihan intuisi, yang di dalamnya mencakup 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pembersihan jiwa atau tazkiyah an-nafs sebagai syarat mutlak agar intuisi bisa muncul. Bagian kedua adalah konsistensi dalam melakukan riyadhah atau latihan spiritual seperti zikir dan sholat malam. Dan bagian ketiga adalah munculnya kejernihan batin, soft al-qalb, sebagaimana karakteristik utama yang membuat hati mampu menangkap cahaya pengetahuan langsung dari Allah. Mimpi dan alam kesadaran manusia membawa kita pada dimensi kesadaran yang sangat menarik. Dalam slide ini mengelompokkan mimpi ke dalam 3 kategori utama berdasarkan sumbernya. Pertama, ru'yah shadiqah atau mimpi benar yang bersih yang datang sebagai petunjuk atau kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari gejolak jiwa atau refleksi pikiran kita sehari-hari sebelum tidur. Dan ketiga, mimpi buruk yang murni berasal dari gangguan setan untuk menakut-nakuti manusia. Bab ini membuktikan bahwa Islam mengatur kesadaran kita bahkan di saat tidur lelap. Di sini kita diberikan resep praktis untuk menyucikan jiwa dan mengkaitkannya dengan konsep tradisional tombo hati atau obat hati. Yang pertama membahas tentang doa sebagai bentuk pengakuan atas kelemahan diri manusia dan kepasrahan total kepada Allah yang secara psikologis mampu melepaskan beban mental dan kecemasan batin. Yang kedua adalah penenang jiwa atau zikir, yaitu aktivitas mengingat Allah secara konsisten yang berfungsi untuk menstabilkan gelombang otak, menurunkan hormon stres, dan menghadirkan ketenangan hati yang mendalam. Dan yang ketiga adalah tazkiyah al-nafs, yaitu proses penyucian jiwa dari noda dosa dan penyakit hati melalui amalan-amalan soleh, sehingga kondisi psikologis manusia kembali bersih dan sehat. Ada logika berpikir yang dimana di dalamnya membahas tentang perintah berpikir, di mana Islam sangat mendorong manusia menggunakan akalnya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah hambatan berpikir, seperti sikap taklid, buta, atau prasangka yang merusak objektivitas akal. Dan yang terakhir adalah kecenderungan emosi atau hawa nafsu yang seringkali mengaburkan logika sehat manusia. Selanjutnya membahas lupa dan solusinya yang juga mencakup 3 bagian. Yang pertama, sifat lupa sebagai kodrat alami manusia yang manusiawi. Yang kedua, faktor penyebab lupa karena kelalaian atau godaan setan. Dan yang ketiga adalah terapi lupa, yaitu solusi Islam untuk mengatasi kelalaian kognitif dan spiritual, seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga kefokusan hati. Sekian dari